Oke, ketemu lagi di Mukti Ahya Channel. Tip kesehatan untuk mencegah corona. Saya akan kasih dulu yang pertama. 1 jari, boleh 2 jari, dan boleh 3 jari. Untuk mengetahui kekebalan imun kita, nah gampang ya. Dengan 1 jari boleh, 2 jari boleh. Nah, ditekan. Atau boleh 2 jari, atau boleh 3 jari. Ini gunanya kenapa? Untuk mengetahui bergeraknya imun kita. Kalian pasti tahu, pasti kalian di sini pernah sakit. Dokter selalu mengetukkan gini kan? Nah itu kenapa? Nah itu untuk melancarkan imun supaya imunnya naik dan diketahui isi penyakit dalam tubuh itu apa. Begitu juga tubuh di dalam kita ini imun harus tahu sehat atau tidak dan harus bergerak. Itu langkah ke-1. Nah sekarang kita ikutin langkah yang kedua. Oke, tips yang kedua, makanan dan minuman yang sehat. Istilahnya makanannya harus bergizi, harus ada ikan, sayuran, dan kebutuhan seperti hanya daging, ayam, tempe, tahu, sayuran. Yang seperti itu yang untuk memperkuatkan imun tubuh kita. Dan satu harus diingat, kita jangan sembarang makan, dan kita harus tahu makanan kita itu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sepertinya yang paling bagus itu adalah ayam atau telur. Itu kegunaannya bagus sekali untuk menguatkan stamina tubuh kita biar lebih kuat. Ada daging, harus ada tahu, tempe, sayuran, telur, dan nasi. Itu sangat kuat sekali. Kenapa? Karena mereka itu mengandung karbohidrat dan yang lainnya. Seperti halnya daging, sangat bagus sekali buat kesehatan dan untuk mencegah anti-covid. Enak banget. Apalagi puding telur. Oke, itu yang kedua. Tahap yang ketiga, ikutin lagi yuk. Oke guys, tips yang ketiga, perbanyaklah makan buah-buahan yang bernutrisi tinggi, seperti halnya buah jeruk, buah apel, buah anggur, buah jambu batu merah, dan yang lain-lainnya. Karena buah-buahan itu sangat bagus sekali buat untuk menjaga kesehatan tubuh dan membuat imun kita semakin naik. Buat seperti halnya jeruk, karena mengandung vitamin C yang sangat tinggi untuk mencegah corona. Yang keempat, supaya vitamin ke dalam tubuh kita lebih kuat, kita harus banyak berjemur. Berjemur yang paling bagus bukan dari jam 7 sampai jam 9, bukan, salah. Itu berjemur yang salah. Berjemur yang paling bagus buat kesehatan kita dari jam 10 sampai jam 11. Jadi tolong diingat, dari jam 10 sampai jam 11. Kenapa? Karena bagus buat tubuh kita dan supaya kita lebih sehat dan lebih enak. Oke, lanjutin terus untuk yang kelima. Penasaran kan? Ikutin. Yang kelima itu kita harus rajin cuci tangan. Cuci tangan itu harus bersih dan tidak harus pakai sanitizer dan yang lainnya. Perlu dengan sabun juga, itu lebih kuat. Cuci tangannya harus bersih, dengan caranya harus benar-benar bersih. Itu kenapa? Karena kita juga harus benar-benar tubuh kita itu sehat. Nah, jangan lupa juga kita kemana-mana harus pakai masker. Pakai masker harus rapi, dan yang paling bagus maskernya itu dari kain, diikat belakangnya. Keren kan? Masker ini kegunaannya sangat bagus sekali. Masker yang paling bagus untuk menjaga tubuh kita itu bukan masker yang dari yang seperti yang biasa dijual belikan itu murah banget. Itu bukan itu, tapi itu untuk dokter. Nah untuk kita, masker yang paling bagus itu dari bahan kain seperti ini. Oke.
Selanjutnya lagi tips kesehatan yang ke-6. Oke, ikutin terus. Oke, tips yang ke-6. Kita harus strong, harus kuat, maka perbanyaklah berolahraga. Kalian bisa melakukan olahraga rutinitas setiap hari, diusahakan 30 menit. Karena dengan tubuh kita kuat, berarti segala yang tubuh kita juga, kita virus apapun tidak akan menyerang kita kalau kita benar-benar sehat, kuat. Perbanyaklah bergerak seperti hanya aerobics, zumba, atau gerak-gerak stretching seperti itu. Oke? Nah, tips yang ke-7. Nih saya udah bawa nih. Lihat tuh. Tips yang ke-7 adalah bawang putih. Kenapa? Karena bawang putih itu mengandung zat-zat tertentu yang untuk bisa menyehatkan tubuh kita. Seperti hanya kalau kita pusing kepala atau apapun, usahakan bawang putih yang ini tuh dimakan, dikunyah. Kalau misalkan kuat, kalau nggak bisa nggak kuat, misalkan kita pas suatu hari malam-malam badan kita merasa menggigil dan demam banget, gampang ambil beberapa bawang putih, bisa keseruan begini, ditumbuk alias digeprek, udah gitu masukkan ke air yang panas, biarkan di sampai mendidih, udah gitu dinginkan, udah hangat-hangat, dan airnya diminum. Selain itu juga kita harus banyak meminum seperti halnya yang lainnya. Itu nanti di tips yang ke-8. Nah, untuk tips yang ke-8 ini dia. Perbanyaklah minum yang hangat-hangat. Seperti halnya teh manis atau ini nih. Ini terdiri dari jeruk lemon, terus ada jahe, ada kunyit, ada temulawak. Itu bisa digodok, disatuin, bisa dipasak dan minum ini. Rasanya seperti ini. Jangan lupa juga pakai jahe dan pakai gula. Jadi biar kerasa ke badan kita itu hangat, dan itu untuk menguatkan tubuh kita. Kenapa? Karena di Indonesia terkenal dengan banyaknya rempah-rempah. Nah, kenapa kalian nggak gunain buat menjaga kesehatan Anda? Ya kan? Enak banget nih. Agak sedikit pahit juga, lumayan tapi. Yang ke-9. Tip yang ke-9. Taruh ya. Untuk sementara kita jauhkan dulu ini ya. Karena merokok itu kena jantung. Dan yang diserang lebih utama itu di dalam tubuh usia yang seperti halnya yang baru punya usia itu dari jantung, paru-paru. Nah, untuk itu makanya dijauhkan dulu untuk sementara seperti hanya merokok dan yang lainnya. Kenapa? Karena paru-paru yang akan pertama diserang. Paru-paru, apalagi dengan usia yang kita di atas 40 ke atas, itu paling cepat kita dijangkit virus. Kenapa? Karena imun kita itu udah lemah. Jadi yang paling banyak diserang itu usia yang dari 40 ke atas. Jadi makanya mulai sekarang kalian semua yang lagi nonton di Muktia Channel ini mentaati peraturan pemerintah. Seperti halnya ada lockdown, kita harus sering diam di rumah. Dan lagian kalian diam di rumah juga enak, bisa berkumpul bersama keluarga juga. Dan udah itu juga sepertinya memakai masker, terus jauhi zona merah. Pokoknya usahakan istilahnya mentaati peraturan pemerintah biar kita bisa menjadi yang lebih baik dan kita menurut kepada pemerintah menjadi warga yang paling baik juga. Iya enggak? Oke, yang terakhir yang ke-10. Kita harus berpikir positif, jangan parno, jangan dengar rumor dari orang, gosip orang kesana kemari. Orang berpikiran di sini banyak kita, yang ada kita stres. Omongan orang masuk ke dalam pikiran kita, membuat badan kita menjadi lemah dan kita menjadi parno dan takut. Itulah yang paling banyak dijangkitnya penyakit otak kita, karena kita berpikiran takut, lemah atau gimana. Jadi di situ kita murung. Nah, makanya kita nggak usah parno. Kita harus positive thinking aja. Banyak ibadah.
Banyak lakukan yang terbaik. Itulah tip dari saya. Oke. Nah, yang terakhir gampang. Kita tadi sudah melakukan segala sesuatu dari A, B, C, dan D. Itu sangat bagus, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pikiran, hati kita biar tenang. Kita jangan terlalu parno. Dengar hoax, dengar gosip, dengar share dari manapun, media sosmed tentang adanya COVID yang menyebalkan saat ini. Kita gampang, nggak usah negative thinking, kita harus positive thinking, dan kita nggak usah parno, kita nggak usah tegang. Orang karena mereka terasa menjadi sakit, asalnya nggak sakit jadi sakit karena mereka berpikiran, aduh, gue harus gimana, gue harus gimana. Nah itu kita tenangkan otak dan pikiran kita, fokuskan, kita harus banyak ibadah kepada Allah. Itu satu hal yang paling bagus buat menjaga kekuatan, kesabaran, hati, dan semua yang ada di tubuh kita. Jadi semua pemirsa, dengarkan. Terpenting itu adalah kita harus ingat dan kita harus tahu segala sesuatu pasti ada akhirnya. Jadi jangan takut. So go anyway, ketemu lagi di Mukti Ayah Channel selanjutnya. Bye bye.